berbicara terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara. Menelusuri jejak pemekaran Kabupaten Kolaka Utara. Dalam kurun waktu yang cukup lama, wilayah Kolaka bagian utara mengalami ketertinggalan apabila dibandingkan dengan wilayah Kolaka lainnya. Hal ini dapat dilihat terutama dari sisi infrastruktur, keterisolasian, dan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar. Pada sisi lain, terdapat besarnya potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengejar ketertinggalan ini, maka pemekaran wilayah menjadi pilihan dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemekaran wilayah juga menjadi solusi guna mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seiring dengan dinamika politik, pemerintah pusat telah membuka peluang pemekaran daerah melalui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Aturan baru ini menjadi titik awal terjadinya reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini lebih jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Isyarat pemekaran Kabupaten Kolaka di bagian utara pertama kali disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Andes Haji Laude Kaimuddin saat meresmikan Kecamatan Perwakilan Batu Putih menjadi kecamatan definitif pada tanggal 8 Mei 1999 di Batu Putih. Di hadapan warga, beliau menyatakan bahwa pada hari ini yang dimekarkan adalah sebuah kecamatan, maka ke depan tidak menutup kemungkinan wilayah ini dimekarkan menjadi sebuah kabupaten. Pernyataan tersebut ditindaklanjuti melalui telegram Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara ke seluruh daerah tingkat 2 seprovinsi Sulawesi Tenggara bernomor 175/2367 tanggal 24 Mei 1999 yang berisi rencana pembentukan atau pemekaran kabupaten daerah tingkat 2 seprovinsi daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara. Menyikapi pernyataan dan telegram Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut, Bupati Kolaka, Dr. Andes Haji Adelberti melalui SK nomor 195 tahun 1999 membentuk panitia rencana pembentukan atau pemekaran kabupaten yang diketuai oleh Dr. Andes Haji Natsir Sinta dan responden atau informan yang dikoordinir oleh Haji Mustari BA. Mereka bertugas untuk menyusun proposal dan studi kelayakan sebagai bahan pendukung pemekaran kabupaten. Kurang lebih 4 bulan setelah Gubernur Laude Kaimuddin memberi isyarat pemekaran tersebut, masyarakat Kolaka bagian utara yang diwakili oleh Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kolaka Utara atau FKPPMKU pada tanggal 21 Agustus 1999 mendatangi DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Mereka menyampaikan aspirasi tentang kondisi objektif daerah atau wilayah Kabupaten Kolaka di bagian utara yang sudah layak dimekarkan. Berbagai kalangan dari generasi muda dan masyarakat yang ada di wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Kendari, dan daerah lainnya menangkap aspirasi pemekaran itu sebagai wacana menuju perubahan. Prospek pemekaran wilayah dalam berbagai aspek merupakan peluang sekaligus tantangan yang membutuhkan pemikiran dan kerja keras. Adalah Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Indonesia Kolaka atau IMPPAK Pusat Makassar yang dipimpin oleh Masmur SS bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kolaka pada tanggal 2 Desember 1999 menggelar seminar pemekaran wilayah di Kota Kolaka. Hasil seminar ini merekomendasikan rencana pemekaran wilayah Kabupaten Kolaka bagian utara menjadi sebuah kabupaten.
Selain itu, juga merekomendasikan 6 nama calon kabupaten yang akan dimekarkan, yakni Kabupaten Mekongga, Kabupaten Patampanua, Kabupaten Kode Oha, Kabupaten Patoanua, Kabupaten Ngapa, dan Kabupaten Kolaka Utara. Dalam rangka percepatan pemekaran wilayah, maka oleh beberapa tokoh di bawah pimpinan HM Jafar Harun SPD dan kawan-kawan berinisiatif membentuk forum untuk mengorganisir dan menampung aspirasi masyarakat. Setelah dilakukanlah berbagai pertemuan yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Desa Lapolu, Kecamatan Kode Oha pada tanggal 16 Oktober 2000. Pertemuan selanjutnya dilakukan di beberapa tempat antara lain Lapolu, Lapai, Pakue, Batu Putih, Katoi, Lasusua, dan Totalang. Pada tanggal 20 November tahun 2000, bertempat di gedung pertemuan kantor Kelurahan Lasusua, Bupati Kolaka yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Ketataprajaan, Dotrandes Haji Suhaib Kasra, membuka pertemuan atau rapat akbar. Turut hadir pada pertemuan tersebut adalah Ketua Komisi A Bidang Politik dan Pemerintahan DPRD Kolaka, Syukri Majid, beserta anggota DPRD Kolaka, para camat, lurah, dan kepala desa, serta sejumlah tokoh masyarakat. Hadir pula para pemuda dan mahasiswa, baik dari daerah Kolaka bagian utara maupun dari luar, seperti Kolaka dan Kendari. Peserta secara aklamasi menyepakati pembentukan Forum Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara atau FPKKU dengan memilih HM Jafar Harun SPD sebagai ketua dan Insinyur Baso P sebagai sekretaris. Direkomendasikan pula agar forum membuat proposal studi kelayakan pemekaran dan mengusulkan kepada pemerintah agar Kolaka Utara segera dimekarkan menjadi satu kabupaten. Respon terhadap aspirasi masyarakat Kolaka bagian utara juga ditunjukkan oleh DPRD Kolaka melalui pembentukan panitia khusus yang diketuai oleh Syukri Majid guna melakukan analisa terhadap aspirasi masyarakat terkait pemekaran yang terus menguat. Hasilnya adalah dengan keluarnya persetujuan pembentukan Kabupaten Kolaka Utara melalui surat keputusan nomor 40/DPRD/2001 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kolaka Haji Muhammad Jafar BA. Proposal studi kelayakan yang disusun oleh FPKKU telah dikirim ke pemerintah Kabupaten Kolaka. Namun, sudah lebih dari setahun, rekomendasi pemekaran dari Kabupaten Induk belum juga dikeluarkan. Sehingga kalangan pemuda dari Kolaka bagian utara secara spontan membuat aksi mendesak Bupati agar segera mengeluarkan rekomendasi. Aksi tersebut dipelopori oleh Rusda Mahmud dan Hasanuddin Usman pada tanggal 8 Juni 2002. Kelompok spontanitas ini mendatangi kantor Bupati Kolaka untuk mempertanyakan rekomendasi pemekaran yang belum dikeluarkan. Rombongan ini diterima oleh Asisten 3 Setda Kolaka HT Yusrin SE MSI. Kelompok spontanitas ini memberi deadline kepada pemerintah Kabupaten Kolaka sampai tanggal 15 Juni 2002 pukul 12.00 WITA. Jika surat persetujuan atau rekomendasi belum juga diterbitkan, maka akan dilakukan mobilisasi massa secara besar-besaran ke kantor Bupati Kolaka. Pemerintah Kabupaten Kolaka segera merespons keinginan kelompok tersebut dengan menerbitkan surat persetujuan proposal pembentukan Kabupaten Kolaka Utara dari pemerintah daerah Kolaka dengan nomor 135/1181 tertanggal 12 Juni 2002, sehingga rencana pengerahan massa pun tidak dilanjutkan. Pada pertengahan Agustus 2002, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan surat persetujuan pemekaran Kolaka Utara yang ditandatangani oleh Haji Hinobio Hanis selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian tanggal 21 Agustus 2002, Gubernur Sulawesi Tenggara akhirnya mengeluarkan rekomendasi atau surat persetujuan pemekaran Kolaka Utara melalui surat bernomor 135/3756.
percepatan rekomendasi persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak terlepas dari peran almarhum Haji Misbahuddin Usman dan warga Kolaka bagian utara yang menetap di Kendari. 1 minggu setelah keluarnya surat persetujuan pemekaran dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Kolaka mengeluarkan surat keputusan nomor 240/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang pemberian bantuan dana awal sebesar 500 juta rupiah selama 3 tahun pertama, terhitung sejak tanggal diresmikannya pemerintah Kabupaten Baru hasil pemekaran Kabupaten Kolaka. Keputusan tersebut dikuatkan oleh persetujuan DPRD Kolaka melalui sidang pleno tanggal 2 September 2002 dengan SK nomor 24/DPRD/2002. Kemudian Bupati Kolaka juga mengeluarkan surat keputusan nomor 242/2002 tentang persetujuan pembagian wilayah Kabupaten Kolaka dan rencana wilayah Kolaka Kabupaten Kolaka Utara yang dilegitimasi oleh DPRD melalui SK nomor 25/DPRD/2002 terkait dukungan pembagian wilayah yang dimaksud. Berselang 26 hari setelah surat usulan dari Gubernur Sulawesi Tenggara dikirim ke pemerintah pusat dan DPR RI, tepatnya tanggal 9 September tahun 2002, anggota DPR RI dari Komisi 2 yang membidangi Depdagri langsung turun ke lapangan guna mengklarifikasi data dan fakta yang dikirim lewat usulan pembentukan Kabupaten Baru. Komisi 2 dipimpin oleh politisi muda Partai Golkar, Dotrandas Peri Mursidal Badan bersama anggota tim Laode Jenny Hasma Resos datang ke Elok-Loho, Kecamatan Pakue, dan Kecamatan Lasusu. Respon pemerintah pusat lewat Mendagri sangat positif, sehingga dalam selang waktu tidak lama setelah surat dari Gubernur Sulawesi Tenggara tiba, Mendagri langsung menurunkan tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD meninjau wilayah yang akan dimekarkan, tepatnya pada tanggal 30 April tahun 2003 sampai dengan tanggal 3 Mei 2003. Tim DPOD yang dipimpin oleh Dr. Butar-Butar sebagai ketua dan Dotrandes Robert D. Megawe MR sebagai sekretaris. Hasil temuan tim DPOD menyimpulkan bahwa rencana ibu kota calon Kabupaten Kolaka Utara adalah Kecamatan Lasusua dengan 6 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Pakue, Kecamatan Ngapa, Kecamatan Kodeoha, Lasusua, dan Ranteangin. Setelah melewati masa penantian yang cukup lama dan melelahkan, penuh dinamika, suka dan duka, dan kontra pemekaran dari segala kelompok masyarakat, pengorbanan material dari berbagai elemen masyarakat Kolaka Utara secara keseluruhan, akhirnya cita-cita hadirnya Kabupaten Baru dapat terwujud dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Desember tahun 2003 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, maka Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pada hari Rabu tanggal 7 Januari tahun 2004 meresmikan 24 kabupaten baru sebagai hasil pemekaran di 13 provinsi. Salah satunya adalah Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga jumlah keseluruhan kabupaten di Indonesia saat itu menjadi 434 kabupaten. Usai ditandatanganinya undang-undang pemekaran ini, era baru di kabupaten yang berada di ujung utara Provinsi Sulawesi Tenggara ini segera dijalani. Diawali dengan pelantikan pejabat bupati pertama, Dr. Haji Ansar Sangka MM pada hari Rabu tanggal 21 Januari tahun 2004 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih SH di Kolaka. Setelah menjalani pelantikan, Dr. Haji Ansar Sangka MM kembali ke daerah baru untuk memulai tugas-tugas pemerintahan dengan 11 orang pamong atau staf dan 6 camat yang berbeda di wilayah Kolaka Utara.
Sebagai pamong, Dr. Andes Haji Burhanuddin S. dan kawan-kawan mendampingi pejabat bupati dalam memperlancar pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Masa jabatan Dr. Haji Ansar Sangka MM berlangsung selama 1 tahun, kemudian digantikan oleh pejabat bupati yang kedua, yakni Dr. Andes Haji Kamarudin MBA. Pelantikan pejabat bupati kedua ini berlangsung di Gedung Juang, Patampanwala, Susua pada tanggal 24 Januari tahun 2005 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih SH dan disaksikan elemen masyarakat Kolaka Utara. Oleh karena belum terpilihnya bupati definitif usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahap pertama pada tanggal 29 September tahun 2005 yang diikuti 6 pasangan calon, maka setahun kemudian Dr. Andes Haji Jaliman Madi MM dilantik sebagai pejabat bupati ketiga. Pejabat ini termasuk singkat masa tugasnya, hanya sekitar 8 bulan, karena selain pejabat Bupati Kolaka Utara, beliau juga dipercaya sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Asisten 2 Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara. Pejabat Bupati Kolaka Utara selanjutnya yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Tenggara adalah seorang birokrat senior, yakni Dr. Andes Haji Andi Kaharudin. Selaku pejabat bupati, beliau lebih intens mempersiapkan dan memfasilitasi proses pemilihan kepala daerah secara langsung pada putaran kedua untuk memilih bupati dan wakil bupati Kolaka Utara definitif. Dua pasangan calon peserta pilkada tahap kedua ini kembali berkompetisi pada tanggal 15 April tahun 2007 yang akhirnya mengantarkan pasangan Rusda Mahmud dan Haja Siti Suharia SHGMH menjadi bupati dan wakil bupati definitif pertama di Kolaka Utara periode tahun 2007-2012. Mereka dilantik dan diambil sumpahnya oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Andes Haji Yusran Silondai MSI pada tanggal 19 Juni tahun 2007 di Gedung Juang Patampanwala Susua dan disaksikan oleh masyarakat Kolaka Utara. Kemudian Rusda Mahmud kembali terpilih sebagai bupati periode 2012-2017 bersama Bobi Alimuddin Page SE selaku wakil bupati dan dilantik pada tanggal 18 Juni tahun 2012. Kemudian sebelum pelaksanaan pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati Kolaka Utara periode 2017-2022, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjuk Dr. Andes Haji Iskandar MM sebagai pejabat bupati Kolaka Utara. Selanjutnya melalui sebuah pemilihan kepala daerah secara demokratis, pasangan Dr. Andes Haji Nurrahman Umar MH dan Haji Abbas SE terpilih selaku bupati dan wakil bupati Kolaka Utara. Mereka dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 22 Agustus tahun 2017 di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama menahkodai pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara, pasangan ini telah banyak menorehkan prestasi, antara lain mempertahankan prestasi WTP hingga 7 kali berturut-turut sebagai tokoh inovatif pemerintahan dalam hal upaya mengembalikan kejayaan kakao di Kolaka Utara dan berbagai prestasi lainnya. Setelah masa tugas pasangan Dr. Andes Haji Nurrahman Umar MH dan Haji Abbas SE berakhir pada tanggal 22 Agustus tahun 2022, maka pemerintah melalui Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih SH melantik Parin Ringi STMSI selaku pejabat Bupati Kolaka Utara tepatnya pada tanggal 24 Agustus tahun 2022. Selesai.